Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat, walaupun kita masih belajar di rumah. Kembali lagi bersama Bapak Yasir dalam mata pelajaran fikih. Jadi insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Setiap hari Rabu tentunya kita akan belajar pelajaran fikih. Nah, untuk sebelum melakukan kegiatan pelajaran, maka alangkah baiknya kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar pelajaran hari ini bermanfaat, mudah dimengerti, dan bisa langsung dipraktekkan bagi adik-adik sekalian. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Hari ini lanjutan dari kemarin, yaitu lanjutan dari bab 2, materi 2 tentang sholat fardu. Nah, bagi yang bingung halaman berapa sih? Nah, kalian bisa buka halaman 17 sama 18. Jadi kita belajar dari dua halaman itu. Yang bingung dengan penjelasan Bapak bisa lihat bukunya. Yang bingung kalau lihat bukunya, maka insya Allah penjelasan Bapak ini bisa memudahkan kalian untuk mengerti. Oke? Jadi kalian bisa lihat layar yang ada di depan kalian, dengerin materi Bapak paling gak lama, insya Allah cuma sebentar. Dan perhatikan baik-baik, karena Bapak tidak bisa ngulangin lagi di sini. Oke, masuk ke pertama adalah rukun sholat. Nah, kalau kalian lihat di layar ada tulisan rukun sholat. Rukun sholat itu apa? Rukun sholat adalah perbuatan yang harus dilakukan dan jika ditinggalkan, sholat menjadi tidak sah. Oke? Jadi ada salah satu perbuatan, salah satu gerakan. Perbuatan atau gerakan ya bisa. Jadi yang harus dilakukan. Nah, kalau tidak dilakukan, maka sholat menjadi tidak sah. Nah, adapun rukunnya itu ada 13. Pertama niat. Nah, jadi niat itu bisa dalam hati, bisa juga diucapkan. Misalnya niat sholat subuh. Niat sholat subuh kalau kalian tahu lafaznya usolli fardos subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ada am-makmum alillahi ta'ala. Kalau jadi imam ada an imam alillahi ta'ala. Atau kalau kalian bingung, maka kalian bisa mengucapkan niatnya dalam hati. Saya niat sholat subuh karena Allah Ta'ala. Tapi ingat dalam hati jangan dilafazkan kalau pakai bahasa Indonesia. Nah, niat ini nggak boleh ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, karena dia termasuk rukun, maka kalau ditinggalkan, maka salat menjadi tidak sah. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri jika mampu. Nah, berdiri jika mampu. Maka di sini, kalau tidak mampu berdiri, maka bisa dilakukan dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dilakukan dengan tiduran. Itu nanti masuk ke pelajaran kita nanti di semester 2 tentang keringanan dalam sholat. Jadi di sini dikatakan berdiri. Nah, berdiri jika mampu. Nah, yang ketiga takbiratul ihram, takbir di awal. Jadi setelah kita baca niat, maka kita takbir. Nah, takbir tersebut dinamakan dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram ini nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, maka sholat menjadi tidak sah. Nah, yang keempat, membaca Al-Fatihah. Nah, jadi wajib kalian misalnya sholat sendiri, maka diwajibkan bagi kalian untuk membaca Al-Fatihah. Nggak boleh ditinggalin tuh. Kalau misalnya kita sholat subuh, maka kita baca Al-Fatihah 2 kali di rakaat pertama dan rakaat kedua. Kalau kita sholat zuhur, maka kita membaca Al-Fatihah 4 kali di rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke? Kalau kita sholat maghrib, maka kita membaca Al-Fatihah 3 kali. Rakaat pertama, kedua, dan ketiga. Nggak boleh kalau di rakaat ketiga kita nggak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Jadi pastikan membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Oke? Nah, yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam juga sama, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. 8, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tahiyat awal dengan tumakninah. Tumakninah itu maksudnya apa sih? Nah, tumakninah itu maksudnya tenang sejenak. Jadi misalnya kita lagi berdiri nih, mau ruku. Pas ruku itu, maka usahakan jangan terburu-buru. Jadi pas ruku,
ambil napas, tenang, baca doa ruku, subhana rabbiyal azim. Jangan habis ruku, subhana rabbiyal azim langsung berdiri, langsung itidal, nggak boleh kayak gitu. Jadi semua gerakan sholat harus dilakukan dengan tenang agar kita bisa menikmati setiap gerakan sholat. Oke? Nah, yang ke-10 apa? Yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Jadi ketika rokaat terakhir, misalnya sholat subuh, setelah selesai 2 rokaat, maka rokaat terakhirnya adalah tasyahud akhir sebelum salam. Maka wajib dilakukan baca doa tasyahud akhir yang lafaznya tuh berbunyi at-tahiyatullah. Nanti kita belajar tuh bla 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 bla. Pokoknya itu wajib dibaca, jangan sampai ditinggalkan, karena kalau ditinggalkan maka sholat tidak sah. Membaca sholawat Nabi, nah ini juga ada di tasyahud akhir. Sholawat Nabi itu adanya di tasyahud akhir ya. Setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Nanti insya Allah kita belajar setelah ini ya, sholawat Nabi. Nah, yang ke-12 melakukan salam pertama. Jadi harus dipastikan bahwa kita tidak lupa dengan namanya salam. Jadi setelah tasyahud akhir yaitu salam, jangan sampai ketinggalan, jangan tiba-tiba tasyahud akhir udah selesai baca lupa salam, kalian tinggalin sholat, nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau begitu maka salat kalian tidak sah. Nah, yang terakhir tertib, artinya beruntun sejak takbiratul ihram hingga salam. Jadi rukun-rukun di atas dari niat sampai melakukan salam pertama, maka dilakukan sesuai urutan setiap sholat gitu. Jangan sampai kalian habis niat tiba-tiba langsung sujud, nggak bisa. Jadi harus berurutan. Habis niat takbiratul ihram, baca al-fatihah, ruku, sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Habis itu biasanya sujud lagi. Kalau rokaat pertama kita masih bangun untuk rokaat kedua. Habis itu lakukan ulangin lagi dari membaca al-fatihah, nanti diakhiri dengan tasyahud akhir, habis itu salam. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan tertib. Oke? Bapak harap kalian mengerti, insya Allah kalian biasanya juga sholat kan tiap hari. Nah, jadi nggak aneh lagi dengan materi-materi ini. Selanjutnya, sunnah sholat. Jadi sunnah sholat itu apa? Ucapan dan gerakan-gerakan yang tidak termasuk dalam rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari sholat. Jadi ada tuh namanya sunnah sholat. Jadi dia bukan gerakan-gerakan yang ada di dalam rukun sholat, tapi masih bagian dari sholat. Nah, sunnah itu ada 2 macam. Yang pertama, sunnah sholat itu ada 2 macam. Yang pertama, sunnah ab'ad, yang artinya apabila tidak dikerjakan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi kalau misalnya ini kelupaan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa, Pak? Sujud sahwi itu biasanya dilakukan setelah salam atau sebelum salam, yaitu untuk mengganti gerakan yang kelupaan tadi gitu. Jadi diganti dengan sujud. Nah, contohnya apa? Sunnah ab'ad, membaca tahiyat awal. Nah, tahiyat awal ini biasanya di rokaat kedua, biasanya ada di sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar. Nah, jadi kalian pastiin tuh, jangan sampai ketinggalan tahiyat awal. Kalau kalian ketinggalan tahiyat awal, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ya. Terus yang kedua, duduk tasyahud. Nah, ini maksudnya sama nih, duduk tasyahud awal. Oke? Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Nah, ini kalau di terakhir nih, lupa baca sholawat Nabi, maka kalian harus menggantinya dengan sujud sahwi. Biasanya tuh membaca sholawat ada di tasyahud akhir ya. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma, nah itu sholawat tuh. Nah, yang kedua ada namanya sunnah hayat. Ini 2 ya, bukan 1 ya. 1 yang tadi sunnah ab'ad, yang kedua ada sunnah hayat. Jadi apabila tidak dikerjakan maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, jadi ini lebih ringan. Kalau di atas mesti diganti, yang ini yang sunnah hayat maka tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, yaitu mengangkat kedua tangan. Misalnya mau takbir gitu. Nah, harusnya angkat tangan tuh. Angkat tangan sampai ke telinga terus kita takbir. Nah,
Biasanya kalau itu kelupaan maka tidak apa-apa, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Terus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bersedekap di bawah dada atau di atas pusar. Nah, kalau ini biasanya kita setelah takbir, tangan kita kan ditaruh di atas perut tuh, sambil tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Nah, kalau kalian lupa misalnya tangan kalian tuh nggak begitu, maka tidak apa-apa, karena memang banyak gerakannya gitu. Boleh ditaruh di tangan kiri di atas tangan kanan, boleh tidak. Tapi jangan kebalik ya, jangan tangan kiri di atas tangan kanan, tapi yang benar tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, yang ketiga membaca doa iftitah. Nah, membaca doa iftitah ini bisa dikatakan sunnah, jadi boleh dibaca atau tidak. Doa iftitah itu yang kapan sih Pak? Doa iftitah itu setelah takbiratul ihram. Yang Allahu Akbar kabiro, yang sebelum kita baca Al-Fatihah. Setelah takbiratul ihram sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, yang keempat, membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah. Jadi, kalau kita ingin membaca surat Al-Fatihah, maka boleh langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah dimulai dengan A'udzubillah. Jadi boleh langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, yang kelima, membaca surat Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Nah, biasanya nih, kalau kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, rakaat pertama, kedua tuh biasanya kan kalau kalian dengar imam, mereka baca tambahan surat tuh setelah surat Al-Fatihah. Nah, maka surat tambahan itu sunnah hukumnya. Jadi boleh dibaca, boleh tidak. Yang keenam, menyaringkan bacaan pada sholat subuh, maghrib, isya. Nah, kalau kalian sholat di masjid berjamaah, biasanya subuh imamnya itu bersuara kan? Maghrib juga tuh bersuara, rakaat 1 sama rakaat 2-nya. Isya juga imamnya bersuara antara rakaat 1 dan rakaat 2. Maka kalau misalnya imamnya diem atau kita sholat sendiri tapi nggak menyaringkan suara, maka sunnah nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang ketujuh, membaca tasbih. Membaca tasbih ini ketika ruku dan sujud, karena bacaan sujud itu kan, bacaan ruku dan sujud Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maka boleh tidak dilakukan. Maksudnya apa? Maksudnya bisa diganti dengan bacaan-bacaan lain. Nah, yang ke-8 dan seterusnya kalian bisa lihat di buku, itu sekitar ada 13 sunnah ayat. Di sini Bapak cantumin cuma 8 karena tidak muat. Kalian bisa baca sendiri di halaman 18 sunnah-sunnahnya. Nah, selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat ada 10. Yang pertama, berhadas besar atau kecil. Itu jelas ya. Sebelumnya kita belajar toharoh, maka orang yang berhadas besar atau kecil tidak sah baginya untuk sholat. Terkena najis juga nggak boleh. Kalau kita terkena najis, maka kita tidak boleh melakukan sholat. Berbicara atau tertawa. Nah, kalau kita lagi sholat, terus teman kita di sebelah ngajakin bercanda, atau teman kita di sebelah melakukan hal lucu, maka tidak boleh bagi kita berbicara atau tertawa. Jadi nggak usah ditegur, kita khusyuk aja dengan sholat kita. Yang keempat, terbuka auratnya. Nah, pastiin auratnya tertutup. Ingat, aurat cowok dari pusar sampai lutut harus tertutup. Nah, kalau cewek, seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Oke? Yang kelima, berubah niatnya. Maksudnya apa? Jadi kalau niat sholat zuhur, ya harus sholat zuhur. Nggak boleh niat sholat zuhur, ketika sudah masuk zuhur, kalian sholat, tapi niatnya sholat subuh. Maka sholatnya nggak sah tuh. Jadi niat harus sesuai dengan sholatnya. Yang keenam, makan atau minum. Nah, pastikan kalian nggak makan atau minum ketika lagi sholat. Pastikan makan atau minum itu sebelum sholat. Dan pastikan juga mulut kalian tidak tertinggal rasa manis atau kayak serpihan-serpihan makanan gitu yang tertinggal. Jadi dipastikan kalau sedang berwudu dihilangkan semua. Jadi kalau ada yang nyangkut pas kalian sholat tuh nggak ngunyah-ngunyah lagi gitu. Nah, yang ketujuh, bergerak di luar ketentuan sholat. Nah, ini nggak boleh nih. Jadi kalau kalian sholat nggak boleh tambahin gerakan. Misalnya kalian garuk-garuk, misalnya kalian tiba-tiba bunyiin kepala tuh, pretekin kepala, atau bunyiin tangan. Biasanya kan suka tuh. Nah, ingat nggak boleh ya.
Yang ke-8 meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah, jadi rukun sholat yang tadi yang ada 13 gak boleh ditinggalkan satupun. Karena kalau ditinggalkan maka bisa membatalkan sholat. Yang ke-9 tidak menghadap kiblat. Nah, tidak menghadap kiblat ini untuk orang-orang tertentu saja. Jadi kalau misalnya sedang dalam perjalanan, maka tidak apa-apa, sholatnya tidak menghadap kiblat. Dan yang terakhir, bergerak dengan banyak gerakan. Nah, jadi maksimal 3 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, maka sholat kalian batal. Oke, jadi kalian ingat-ingat sendiri tuh udah gerak berapa kali. Jangan sampai kalian keseringan gerak sehingga menyebabkan sholat kalian tidak sah. Oke? Jadi itu hal-hal yang membatalkan sholat ada 10. Rukun sholat ada 13. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.